Lebaran sudah usai tapi pegel-pegel di badan ini belum juga usai. Halo guys, assalamualaikum, jumpa lagi di video sederhana aku. Kali ini aku tuh mau pergi cari tukang urut. Setelah berlebaran bersalam-salaman terus masak-masakan, badanku ini rasanya capeknya minta ampun. Nah, sebelum aku tuh balik ke Jakarta dan menempuh jarak yang lumayan cukup jauh, ini aku lagi direkomendasiin sama adikku. Katanya di tempatnya itu ada mbah-mbah tukang urut yang ngurutnya itu lumayan enak. Udah, ini aku mau ke tempat adikku aja, terus aku minta anterin sama dia. Siapa tahu memang cocok si nenek sama aku. Maksudnya yang cocok itu urutannya ya guys. Nah, ini aku melewati jalan yang penuh kenangan beberapa puluh tahun yang lalu. Tepatnya waktu aku tuh sekolah SMA. Aku tuh sekolah SMA-nya di sekitaran sini, dan tadi itu yang ada logo pesawat itu aku masuk ke dalam situ. Karena sekolahku itu termasuk di kawasan Auri. Ini mamanya yang mau ngurut tapi anaknya mau ikut semua. Ya udah, nggak apa-apa, sekalian lebaran kali ya. Setelah menempuh jarak yang jauh dan juga lumayan macet, ini aku udah sampai di tempat adikku. Terus dari tempat adikku ini aku langsung menuju ke tempat tukang urut yang diantar sama adikku dan juga adik iparku. Jalan ke tempat mbak urut itu nggak begitu jauh tapi karena lumayan. Setelah melewati jalan gede ini kita mau masuk ke gang yang kecil, terus jalannya itu turun naik seperti off-road. Itu lokasinya ada di sekitar Serong ya, atau air batu gitu. Adikku tuh tinggalnya di air batu atau Serong. Sepertinya di perbatasannya. Dulu waktu aku SMA aku tuh sering main di Satuan 45 ini, tapi di sini udah nggak ada siapa-siapa lagi karena semua temanku itu udah nggak ada di situ. Waktu sekolah dulu itu aku tuh lumayan bandel, aku tuh sering bolos sekolah, terus aku tuh sering minggat sama teman-temanku. Cuma hanya sekedar pengen main ke tempat temen. Waduh, Ciloko kok jadi ngaku ya. Nggak apa-apa ya teman-teman, yang namanya masa remaja pasti ngalamin. Mungkin aku yang bandel, kalian yang enggak. Sekarang kalau anakku itu pulang sekolah telat aja aku marah-marah. Soalnya sebelum anakku pulang aku tuh udah ngetem di sekolahan. Kalau zaman dulu itu enggak, kita pulang sendiri, kita berangkat sendiri. Nggak pernah ada yang ngejemput dan nggak pernah dijemput. Nah, itulah bedanya anak-anak zaman dulu dan zaman sekarang. Kalau zaman sekarang itu penuh perhatian, karena memang anaknya itu butuh perhatian. Lain lagi dengan zaman dulu. Zaman dulu itu apa adanya, sekolah mandi sendiri, berangkat sendiri, belajar sendiri, nggak ada yang ngajarin. Nah, ini tahu-tahu aku udah selesai diurut teman-teman. Tadi itu aku nggak ngerekam, nggak mungkin dong ya aku diurut direkam. Tadi itu urutnya berdua sama adikku. Jadi ceritanya ini kita udahan, terus ini mau pulang. Tapi dari sini tuh kita mau ada yang dituju lagi karena ponakanku itu mau beli jam. Dan jam ini adalah hadiah ulang tahun dari mbahnya. Jalan gede itu macetnya minta ampun karena ini adalah arus balik yang dari Jambi, Sekayu, Medan, Padang, Aceh. Pokoknya lengkap banget, ini aku sebutin semua. Cuma aku yang belum balik hari ini. Jadi untuk menghindari kemacetan ini kita lewat jalan tikus. Tapi jalannya itu nggak segede tikus ya guys. Nah, di sini juga kita ngelewatin lapas narkotika dan sebelahnya itu ada penangkaran buaya. Ih, serem. Jadi kalau ada orang macam-macam atau nggak menaati peraturan yang ada di sini itu alhasil mungkin bisa dicaplok buaya. Nah, tempatnya itu seperti ada itu. Ada kolamnya, tapi aku celingak-celinguk dari mobil itu pengen lihat buaya, ternyata nggak ada buayanya. Nah, bisa kebayang nggak kalau krokodilnya itu keluar dari kolam? Hi, serem banget ya teman-teman. Nah, menurut kalian ini bahaya apa nggak sih? Kok bisa penangkaran buaya itu letaknya di pemukiman warga, terus nggak di pagar tinggi gitu? Nah, kalau pas banjir buayanya ngerayap gimana coba? Ya udah, itu urusan pemerintah, aku nggak mau ikut campur. Fokus ke video saja. Ini dilanjutkan, aku lagi mau beli jam. Dan toko jamnya itu menurut aku sih jauh banget karena dari tadi itu kita muter-muter terus belok-belok ke sana ke sini itu nggak sampai-sampai. Mungkin aku tuh nggak tahu jalan atau belum tahu wilayah sini. Dari adem sampai panas sampai hujan ini belum sampai juga ke toko jamnya. Ternyata toko jamnya itu ada di sebelah kanan jalan. Hasil ini suamiku muter lagi, ambil jalur sebelah kanan dan berbalik arah. Dan alhamdulillahnya itu ketemu guys. Ini ponakanku udah dapat jamnya. Ini jamnya itu merek Eiger. Kecil tapi tahu merek ya guys. Karena udah merasa cocok dengan model yang ini, terus kita bayar. Kalau nggak salah harganya itu 500.000. Ini ponakanku yang dari tadi manyun jadi senyum. Soalnya mau beli jamnya itu udah dari kemarin tapi nggak sempet-sempet. Terus tadi itu nungguin budeknya atau aku yang lagi urut tuh lama banget. Makanya ponakanku itu agak cemberut gitu. Nah, di toko ini tuh keren-keren semua ya guys. Tapi ya itu tadi harganya itu lumayan mahal. Kalau anakku itu turun ke sini semua, alhasil anakku tuh juga kepengen, jadi aku tahan di mobil. Jangan sampai mereka itu turun, bisa pusing kepalaku ini guys. Habis lebaran, udah habis bagi-bagi THR, mikirin mau pulang lagi ke Jakarta. Sabar, mudah-mudahan anakku nggak ngeliat. Udah cocok, udah selesai dibayar. Ini kita mau pamitan sama penjaga tokonya, dan alhamdulillah penjaga tokonya itu ramah-ramah. Videoin aja mereka itu senyum-senyum. Ada loh penjaga toko itu yang jutek dan nggak mau dikamerain. Tapi alhamdulillahnya bujang dan gadis Palembang itu cantik-cantik dan ganteng-ganteng.
terus ramah-ramah. Oke, sampai di sini dulu videonya ya guys. Terima kasih sudah menemani aku. Jumpa lagi di video aku selanjutnya. Terima kasih. Bye bye. Kita lanjut mau pulang karena hari juga udah sore. Udah seger, udah fresh, siap untuk pulang ke Jakarta. Assalamualaikum. Bye bye.